got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it clap. I got 3 old guys on the block with her head. Bitches on the line, and you know. Respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Respon internasional terhadap kemerdekaan Indonesia. Ada yang memberikan respon positif dan ada pula yang tidak mau mengakui kemerdekaan. Negara yang mendukung kemerdekaan Indonesia antara lain adalah Mesir, India, Australia, Vatikan, dan lain-lain. Sedangkan negara yang memberikan respon negatif adalah negara Belanda. Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia pada tanggal 27 Desember 1945. Kemerdekaan Indonesia diakui secara resmi sesuai dengan hukum internasional oleh PBB pada tahun 28 September 1950. Dukungan negara-negara Timur Tengah atas kemerdekaan Indonesia. Diplomasi Republik Indonesia dalam rangka mencapai kedaulatannya atas pengakuan internasional terhadap negara-negara di Timur Tengah juga mendapat bantuan dari pengakuan Liga Arab. Adapun pengakuan tersebut didapat Indonesia oleh beberapa faktor berikut. Pertama, adanya faktor paling mendasar adalah agama yang dianut mayoritas penduduk baik di Indonesia maupun Timur Tengah yang sama-sama menganut agama Islam. Yang kedua, banyaknya masyarakat di Indonesia yang menuntut ilmu di Timur Tengah, khususnya di pusat perguruan tinggi Al-Azhar Mesir, melaksanakan ibadah haji di Arab Saudi maupun menetap dan bekerja di Timur Tengah. Dukungan Australia atas kemerdekaan Indonesia. Dengan inisiatif Partai Komunis Australia, ACP, dan dipimpin komunis dari Serikat Buruh Perairan Australia, para buruh pelabuhan Australia, pada 20 September 1945 di seluruh pelabuhan Australia melarang pemuatan ke atas semua kapal Belanda yang berlayar ke India Belanda. Pemboikotan diprakarsai oleh pelaut-pelaut Indonesia yang meninggalkan 6 kapal Belanda di pelabuhan Brisen pada 24 September 1945. Selain itu, masyarakat Indonesia di Australia juga mengambil peran penting dalam pemboikatan ini melalui kontrak yang terdahulu dengan WWF di beberapa kota Australia, Veteran Tanah Merah melalui organisasi Merdeka. Serikat-serikat buruh untuk melancarkan pemboikotan terhadap semua kapal-kapal Belanda yang mengangkut piranti keras militer yang mungkin digunakan untuk menindas Republik Indonesia pada 26 September 1945, Dewan Federal memutuskan pemogokan penyeluruh terhadap semua kapal Belanda di pelabuhan-pelabuhan Australia. Dukungan Amerika Serikat atas kemerdekaan Indonesia. Gerakan Nasional Indonesia secara luas didukung oleh pendapat umum Amerika Serikat. Namun di sisi lain, Belanda merupakan sekutu Amerika Serikat dalam State Departemen untuk menahan pengaruh komunis di Eropa Barat, sehingga secara resmi pemerintah Truman tidak terlalu mengambil sikap yang terlalu pro-Indonesia dan akan memojokkan pemerintah Belanda. Namun, sikap itu berangsur-angsur berubah dan Amerika Serikat mulai mendukung Indonesia ketika terbukti bahwa Belanda melanggar resolusi DKPBB dengan menggunakan kekerasan untuk menindas aspirasi perjuangan bangsa Indonesia melalui agresi militer kedua. Dukungan terhadap Indonesia dapat dilihat ketika pada 7 Februari 1949, satu resolusi di depan Senati yang menuntut agar semua bantuan ECA dan bantuan lain kepada Belanda dihentikan sampai Belanda mengakhiri permusuhan dengan Indonesia. Dukungan Uni Soviet atas kemerdekaan Indonesia. Awalnya hubungan Uni Soviet dengan Indonesia cukup baik. Namun, hubungan ini berubah ketika Hatta menolak usulan Uni Soviet untuk menerima perjanjian konsuler dengan persetujuan PM Amir Syarifuddin yang beraliran kiri. Uni Soviet membutuhkan waktu sebulan untuk memberikan pengakuan. Diplomasi Republik Indonesia Serikat terhadap Uni Soviet juga terus dilakukan, di mana Hatta mengirimkan misi diplomatik ke Moskow bulan Mei 1950.
Hasilnya, Uni Soviet tidak memveto pengajuan diri Indonesia menjadi anggota PBB pada 28 September 1950. Sehingga sejak hari itu, Indonesia menjadi anggota ke-60 PBB. Dukungan PBB atas kemerdekaan Indonesia. Indonesia terus berupaya untuk menjadikan Sengketa Indonesia-Belanda menjadi salah satu agenda DKPBB. Maka tanggal 7 Agustus 1947, DKPBB pun mulai membahas masalah ini dalam agendanya. Pada proses persetujuan, Indonesia menilai bahwa DKPBB perlu turun tangan pula dalam hal ini. Solusi yang akhirnya muncul adalah membentuk Komisi 3 Negara yang dapat terus mengawal kondisi konflik antara Indonesia dan Belanda, yaitu negara Australia, Belgia, dan Amerika Serikat. Sekian, terima kasih. Mungkin hanya ini saja yang bisa kami sampaikan. Kalau ada yang kurang informasinya, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.